Di luar sana, suara rakyat makin keras. Dari jalanan, media sosial, hingga ke ruang-ruang diskusi. 17+8 tuntutan rakyat yang sempat diposting oleh beberapa influencer di media sosial. Dan kita pasti juga udah tahu ya, Bang Ferry Irwandi, Jeremy Pauline, dan lain-lain. Hal ini penting banget karena ini menjadi simbol bahwa masyarakat sudah muak dengan kejanggalan-kejanggalan yang kian terus terjadi. Kita melihat ini bukan hanya soal kebijakan yang salah arah, tapi juga soal ketidakadilan yang makin telanjang di depan mata. Malam ini gue mau ngomongin soal ini penting banget. Kita bicara soal terang-terangan apa aja sih kesalahan yang ada di negara ini. Ayo kita bahas. Konteks 17+8 tuntutan. Kita semua juga udah lihat, kita banyak yang udah pasti nyimak ini juga yang sudah beredar di media sosial dan sudah dipublikasikan oleh banyak influencer. Ini mengenai 17+8 tuntutan rakyat. Pada 17 tuntutan ini berfokus pada isu-isu yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Mulai dari transparansi anggaran, pengendalian harga kebutuhan pokok, penegakan hukum yang adil, hingga perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang sedang mengalami krisis. Dan ada 8 tuntutan juga nih, yang ini tuh juga penting banget. 8 tuntutan jangka panjang ini menekankan soal pembenahan yang sistemik. Isinya itu mencakup reformasi DPR, this is on point, dan sistem partai politik. Ini benar-benar sangat-sangat perlu sih. Pajak yang mungkin harus lebih adil, UU perampasan aset koruptor, ini juga please lah. Ini penting banget, supaya kita nggak kembang biakin koruptor terus kan. Dan mungkin aja koruptor juga bisa berdampak buruk juga sih soal masalah ini. Dan mungkin aja hal-hal yang menyangkut dengan koruptor ini berkaitan juga dengan provokator dari masalah-masalah yang udah kita simak juga sih. Dan juga perlu adanya reformasi TNI dan Polri agar lebih profesional, penguatan lembaga pengawas HAM serta ombudsman, hingga evaluasi menyeluruh atas kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan. Jadi inti dari 17+8 tuntutan ini sebenarnya mengarah banget soal keadilan. Karena ini mengarah dengan perlawanan soal korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan sistem politik yang kayaknya hampir sepenuhnya nggak berpihak pada rakyat. Tuntutan ini ada yang sifatnya mendesak, ada pula yang diarahkan untuk perubahan dalam jangka panjang. Dan ini harapan gue banget, 17+8 ini menurut gue ini penting banget, supaya kita nggak ngelihat banyak kejanggalan yang ada di pemerintah gitu loh. Karena ini penilaian gue pribadi, gue juga sebenarnya maaf ya sebelumnya, ini maaf banget, gue orang yang nggak setuju juga banyaknya, mungkin terlalu banyak juga ya Dewan Perwakilan Rakyat yang mengambil dari para public figure yang kita juga kadang masih belum paham total, kita belum tahu pasti pendidikan terakhir, latar belakangnya gitu loh, yang pengalamannya dalam urusan ini gitu loh. Kita belum tahu pasti, tapi kenapa banyak banget metode penerimaan yang sangat simple gitu loh. Kenapa semudah itu mengemban perwakilan rakyat? Gue bingung banget. Banyak juga anak-anak muda yang menurut gue itu mungkin jauh lebih cerdas daripada ini. Yang anak-anak generasi baru yang mungkin berpotensi lebih baik dalam menjadi perwakilan rakyat. Tapi perlu juga tes nggak sih untuk bisa menjadi Dewan Perwakilan Rakyat ini? Gue berharap banget juga ada requirement yang lebih jelas untuk orang-orang yang mengemban sebagai perwakilan rakyat. Jadi itu ya yang tadi gue bahas, 17+8 tuntutan rakyat. Nah, tapi sebelumnya gue juga mau bahas juga nih isu aktual dan kejanggalan yang alasannya kenapa kita perlu banget membawa soal 17+8 ini, karena banyak banget kejanggalan. Oke, kita masuk ke isu-isu yang aktual ini ya, yang kita simak di media sosial, di media, itu bikin kita geleng-geleng kepala sih, seriously. Banyak banget kejanggalan yang terlihat membahayakan. Pertama, yang udah pasti viral di mana-mana itu di media sosial, di media, Pak Ahmad Syaroni, seorang public figure yang punya tanggung jawab besar, karena dia juga berada di posisi DPR yang cukup tinggi ya. Tapi justru menghilang ketika masyarakat ingin melihat kejelasan darinya. Masyarakat tuh menunggu banget penjelasan dari dia. Banyak isu-isu dia sampai ke luar negeri untuk kabur gitu loh. Aku bingung aja gitu, kenapa? Apakah ini DPR yang sangat diminati orang gitu? Apakah ini DPR yang sangat memotivasi gitu? Baru aja dia mengeluarkan statement yang sangat-sangat pasif, bahkan ada beberapa faktanya sampai yang menjarah rumahnya itu sampai menemukan rapotnya dengan nilai, maaf ya, buruk banget. Kayaknya makanya ini yang gue bilang kenapa untuk bisa menjadi Dewan Perwakilan Rakyat kayaknya perlu banget soal tes gak sih?
perlu banget soal requirement gitu. Sistem requirement yang lebih jelas gitu. Itu balik lagi soal Pak Ahmad Syaroni, ini penuh kejanggalan banget soal diri dia. Hal ini tentunya menambah gitu ya daftar panjang elit politik yang menghindar saat diminta soal akuntabilitas. Pak Syaroni, tolonglah kejelasannya. Ini juga nggak kalah jauh viralnya soal ucapan dari Pak Adis Qadir, Wakil DPR RI, yang kayaknya kalian juga udah pasti tahu ini viralnya kayak gimana. Soal bahkan yang basicnya kita pelajari dari sekolah itu cuma soal hitungan, simple banget. Dan ini udah hitungan yang salah dan tunjangan yang penuh kontroversi. Ini menurut gue blunder banget sih. Ini menunjukkan tingkat kecerdasannya itu sejauh mana. Ya agak cetek sih. Dengan wawancaranya Pak Adis Qadir waktu itu, tentunya ini blunder banget. Karena bukannya membela, justru mempermalukan lembaga legislatif di mata publik. Pak Adis Qadir berhasil banget untuk mempermalukan itu. Sayang banget. Lalu ini sorotan publik ya, ini gue ngebawa-bawa soal masa di media sosial yang banyak keluhan juga. Ini mengenai soal yang tadi gue bahas, soal public figure yang berada di DPR seperti Nafa Urbah, Eko Patrio, hingga Uya Kuya. Dalam kondisi yang lagi genting gini ya, yang perlu banget dukungan gitu loh, perlu banget suara. Karena ini menurut gue udah masalah yang genting banget, dan masyarakat pengen banget setidaknya tuh suaranya didengar, bukan yang hal yang bersifat kontradiktif terus-menerus. Dari beberapa seleb yang berada di DPR ini, mereka justru malah menunjukkan sikap asli mereka yang benar-benar sangat merugikan, dan ini akan bersifat permanen kalau kepercayaan rakyat itu runtuh pada wakilnya di parlemen. Inilah kenapa balik lagi kita butuh banget requirement yang lebih jelas kalau ingin kerja di DPR. Ingin menjadi wakil rakyat sebanyak ini loh, wakil ibaratnya mewakili rakyat sebanyak ini gitu loh. Gue juga kadang sakit hati juga karena sesusah itu gue mencari ilmu, sesusah itu gue berusaha menjadi pintar, dan gue masih merasa tolol terus menerus, dan ternyata yang mewakili kehidupan gue di negara ini jauh lebih. Dan ini juga berlanjut sampai ke peristiwa yang sangat memilukan, dan ini banyak banget dibahas, banyak yang sedih juga dengan meninggalnya driver ojek online yang kita tahu, Afan Kurniawan. Kejadian ini tuh seharusnya membuka mata pemerintah tentang betapa rentannya rakyat kecil dalam sistem yang timpang. Namun, alih-alih memberi pelindungan dan solusi nyata, respon beberapa pejabat itu juga sangat dingin, bahkan terkesan mengalihkan perhatian. Gue juga terima kasih untuk atas beberapa perhatiannya soal kematian dari Afan Kurniawan, dan terima kasih juga untuk beberapa influencer yang telah memberi dukungan, memberi bantuan. Ini penting banget karena kejadiannya dia yang ada di kasus negara ini gitu loh, dan mendapatkan hal yang gak bisa kita duga. Gue anggap itu adalah tindakan pahlawan sih. Tak lama berselang, ini juga muncul kontroversi yang cukup besar, di mana saat itu Pak Presiden Prabowo sedang berada di wawancara, dan dia memberikan statement atau pendapat yang mengarah pada kenaikan pangkat pada aparat di tengah situasi yang sedang sulit ini. Nah, ini bayangin aja ya, ketika masyarakat itu hampir sepenuhnya dengan mayoritas yang sedang sempit dalam perekonomian, sulit mencari kerja, harga bahan pokok yang sudah mulai naik, dan lapangan pekerjaan yang makin sempit. Tapi justru yang mendapat dukungan, bantuan, dan fokus itu adalah aparat. Ini benar-benar aneh. Sampai pertanyaan besar ini muncul. Sebenarnya untuk siapa negara ini bekerja sih? Kejanggalan lain yang terus berulang juga muncul nih. Ini tampak pada pola setiap aksi demo masyarakat. Alih-alih menjadi ruang demokrasi, demo ini sering dipenuhi dengan provokasi yang entah dari mana datangnya, selalu memicu bentrokan, memakan korban, sampai kayaknya kalian juga bisa lihatlah soal ini ya. Banyak kerusakan di mana-mana. Bukannya mencari solusi, tapi mau itu aparat dan beberapa masyarakat. Ini bukannya mencari solusi, tapi aparat juga tampil sangat keras dalam demo ini. Seolah melihat rakyat ini adalah musuh, bukan warga yang perlu dilindungi ya. Selain hal-hal yang bermasalah banget di demo, chaos banget di demo, ini juga nggak ketinggalan, muncul lagi kontradiksi soal impor beras, gula, hingga BBM. Pemerintah tuh melakukan dalih demi kestabilan, tapi faktanya membuat para pekerja semakin terjepit. Rakyat itu benar-benar semakin sulit. Sementara segelintir pihak di pemerintahan yang berada di lingkar kekuasaan justru mendapatkan keuntungan. Dan yang tidak kalah penting juga, publik menyimak beberapa kasus koruptor yang mungkin sudah berada di jalur hukum. Beberapa koruptor ini juga dikecewakan juga oleh masyarakat karena hukumannya kadang tidak setimpal. Dan beberapa korupsi besar ini terus masih kejadian dan cukup banyak. Seolah ini udah jadi siklus tahunan tanpa solusi nyata. Nah, semua ini jika kita tarik benang merahnya, kita bisa melihat kalau pemerintah itu memperlihatkan
Mereka tuh lebih sibuk menjaga citra dan kepentingan elit ketimbang benar-benar hadir untuk mendengarkan rakyat. Dari kasus Syaroni yang kabur, perilaku DPR, tragedi ojol, demo ricuh, gitu, hingga korupsi yang masih terus berulang, semuanya itu mengarah pada satu hal. Ada ketidakadilan yang dibiarkan hidup subur di negeri ini. And this is really the worst. Sulit banget merasa adil dalam menyimak kasus yang ada di Indonesia ini. Oke, masuk ke soal perspektif gue ya dalam masalah yang ada dalam pemerintahan ini. Dan tentunya ini gue rangkum dan gue menyimak polanya. Yang pertama, kita bisa simak dari soal pemerintah yang lebih menguatkan aparat daripada memperbaiki ekonomi rakyat. Yang kedua, kita bisa nyimak dewan kita, perwakilan kita, dewan kita yang isinya itu penuh dengan elit, yang tentunya lebih pandai membuat drama dibandingkan solusi. Tiga, soal figur publik yang menutup mata dari realitas sosial. Dan yang keempat, ini beberapa media yang seringkali membingkai narasi agar rakyat tetap sibuk dengan tontonan, bukan dengan akar masalah. Gue mengajak kalian yang nonton ini juga untuk berpikir lebih kritis. Kita perlu tahu susunan dari masalah ini gitu loh. Dan ini juga gue kaitkan dengan yang pernah gue ungkapkan soal Guy Debord dalam masyarakat tontonan, yang tentunya rakyat dipaksa terus untuk menjadi penonton, penyimak. Sementara segelintir elit itu masih tetap memainkan panggung besar. Dan Foucault tentunya sudah lama mengingatkan, kekuasaan tuh selalu mencari cara untuk menggelengkan dirinya, bahkan dengan cara yang paling absurd sekalipun. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat? Oke, gue ungkap. Pertama, tentunya kita tuh nggak boleh diam. Kita tuh nggak boleh bersifat apatis. Untuk beberapa anak muda yang masih tidak bersuara apapun, bersifat apatis karena masih mendapatkan privilege dari orang tuanya dan lain sebagainya, percayalah itu menurut gue sangat buruk. Karena untuk orang-orang yang masih apatis soal ini dan atau mungkin masih mendapatkan privilege dari orang tua, dari jabatan ibaratnya, kalau kalian gak mikirin nasib kalian sebagai masyarakat itu gimana? Apakah kalian semua itu merasa kalian berjuang dari nol? Gue makanya beberapa gak setuju dengan beberapa anak-anak muda seusia gue gitu loh. Banyak banget yang apatis, mulai dari Gen Z dan sampai generasi ke bawah. Masih banyak banget yang apatis karena mereka belum pernah merasakan rasanya berjuang, belum pernah merasakan rasanya tanggung jawab yang besar. Gue tuh mau suara rakyat tuh tetap hidup, baik lewat aksi damai, diskusi kritis, ini perlu banget, ataupun dari media sosial. Tapi mohon semoga yang mengedarkan di media sosial jangan sampai mengeluarkan berita yang tidak valid. Kita perlu menelaah terus apa yang kita dapat di media sosial, yang kita dapat dari internet. Kita perlu cari tahu terus seberapa valid dari berita yang kita baca, karena kita perlu melek soal literasi. Yang kedua, jangan mudah terprovokasi. Jangan mau dibodohi dengan narasi tunggal dari para yang berada dalam lingkaran pemerintah ini ya. Itu jangan gampang percaya juga. Ketiga, ini yang gue mau banget kalian kawal terus soal 17+8 tuntutan rakyat ini. Karena ini impactnya besar banget. Ini impactnya bakal mempengaruhi kalian semua sebagai masyarakat Indonesia. Karena ini tuh bukan hanya sekedar daftar, tapi napas perjuangan untuk hidup yang lebih adil. 17+8 tuntutan ini adalah peta jalan rakyat. Rakyat tidak meminta hal yang muluk-muluk, rakyat hanya meminta keadilan, kesetaraan, dan keberpihakan nyata dari pemerintah. Kita tuh harus terus ingatkan soal 17+8 ini. Karena percayalah, tanpa dijalankannya 17+8 tuntutan ini, kita hanya akan mengulang cerita lama. Ketidakadilan, kebohongan, dan luka sosial yang makin dalam. Dan terakhir, mari kita ingat, kegelapan memang menutup, tapi nggak selamanya. Keadilan itu nggak datang dari mereka yang saat ini sedang berkuasa, tapi dari kita yang tidak berhenti untuk bersuara. Dan inilah tugas kita bersama sebagai masyarakat Indonesia, menjaga agar suara rakyat itu tidak dibungkam, agar 17+8 tuntutan ini tidak berhenti hanya jadi slogan. Karena kalau bukan kita semua yang mengingatkan, siapa lagi yang bisa? Seandainya ada yang masih kurang untuk gue ungkap di sini, gue akan share terus di deskripsi. Pokoknya gue berharap banget Indonesia jadi lebih rapi, lebih bijak, dan lebih menguntungkan bersama. Dan maaf banget ya sebelumnya gue termasuk pendukungnya untuk melakukan perombakan lagi dari segala pemerintah yang sedang berkuasa. Gue pengen ada benar-benar kita selektif untuk memiliki banyak pemerintah, banyak pemimpin kita. Gue pengen Indonesia itu lebih rapi. Jangan terus-terusan sampai melakukan banyak kegelapan di sini. Jangan lagi-lagi terus-terusan menjadi negara Indonesia yang gelap. Gue berharap banget Indonesia menjadi lebih baik. Semoga kita bisa mendapatkan kecerahan ke depannya. Dan 17+8, semoga ini bisa membantu kita, bisa memberikan keadilan untuk kita. Oke, itu aja. Thank you.